Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastiana Dwi Agustin. Nomor induk mahasiswa 230301010058. Di sini saya akan mempresentasikan UAS manajemen rantai pasok, yaitu membuat PowerPoint tentang salah satu materi. Materi yang saya ambil yaitu mengenai evaluasi kinerja rantai pasok. Sebelum kita menuju ke penjelasan evaluasi kinerja rantai pasok, kita perlu tahu dulu apa itu kinerja rantai pasok. Manajemen rantai pasok atau Supply Chain Management, yaitu SCM, sering disebut dengan SCM, adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan yang terkait dengan aliran barang dan juga jasa, mulai dari bahan baku hingga produk jadi yang sampai ke tangan konsumen. Ini mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan, distribusi, dan koordinasi berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut. SCM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Secara lebih rinci, SCM melibatkan 1. Perencanaan, merencanakan kebutuhan produk, volume produksi, dan alur distribusi. Yang kedua yaitu pengadaan. Yang dimaksud pengadaan yaitu memperoleh bahan baku dan komponen yang dibutuhkan dari pemasok. Selanjutnya yaitu produksi. Yang dimaksud adalah mengelola proses manufaktur dan perakitan produk. Selanjutnya adalah penyimpanan, yaitu mengelola inventaris dan gudang penyimpanan produk. Selanjutnya yaitu distribusi, mengirimkan produk ke pelanggan melalui berbagai saluran distribusi. Dan yang terakhir yaitu melibatkan koordinasi. Yang dimaksud koordinasi adalah mengintegrasikan seluruh aktivitas rantai pasok, termasuk hubungan dengan pemasok, distributor, dan juga pelanggan. Selanjutnya, tujuan rantai pasok atau SCM yaitu meningkatkan efisiensi operasional atau mengurangi biaya produksi, penyimpanan, dan juga distribusi. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan pelanggan atau memastikan produk tersedia tepat waktu dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif. Tujuan terakhir yaitu meningkatkan daya saing suatu perusahaan atau memungkinkan perusahaan merespon perubahan pasar dengan cepat dan juga efektif. Lalu menuju ke topik pembahasan kita, yaitu mengenai evaluasi manajemen rantai pasok. Apa sih evaluasi manajemen rantai pasok? Yaitu proses penilaian kinerja keseluruhan dari semua aktivitas yang terlibat dalam pergerakan produk atau layanan dari pemasok hingga ke konsumen terakhir. Ini melibatkan pengukuran efisiensi, efektivitas, dan daya tanggap dari seluruh rantai pasokan, serta identifikasi area untuk perbaikan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rantai pasokan beroperasi secara optimal dan memenuhi kebutuhan pelanggan serta mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Lalu tujuan evaluasi rantai pasok ialah yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang dimaksud adalah evaluasi membantu perusahaan memahami area di mana rantai pasokan mereka berkinerja baik dan area yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya, tujuan evaluasi rantai pasok yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan mengidentifikasi hambatan dan pemborosan, evaluasi dapat membantu perusahaan mengoptimalkan proses dan mengurangi suatu biaya. Yang ketiga adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang dimaksud meningkatkan kepuasan pelanggan adalah rantai pasokan yang dievaluasi dan diperbaiki dapat memberikan produk dan layanan yang lebih baik kepada pelanggan atau memenuhi kebutuhan secara lebih baik
Seperti itu. Dan tujuan evaluasi rantai pasok yang terakhir adalah mendukung pengambilan keputusan. Hasil evaluasi dapat memberikan informasi berharga bagi manajemen atau membantu keputusan yang lebih baik terkait dengan perencanaan, investasi, dan strategi rantai pasok. Beralih dari tujuan evaluasi manajemen rantai pasok, sekarang kita perlu tahu apa aja sih area yang perlu dievaluasi bagi suatu perusahaan. Berikut saya sampaikan yang pertama mengenai kinerja pemasok. Kenapa? Seberapa baik pemasok mengirimkan bahan baku atau komponen yang dibutuhkan secara tepat waktu dan sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Yang kedua yaitu efisiensi produksi. Efisiensi produksi adalah tentang seberapa baik perusahaan mengelola proses produksi atau meminimalkan biaya dan memaksimalkan output atau barang yang akan diproduksi dan akan dikeluarkan. Area yang dievaluasi ketiga menyangkut efektivitas distribusi, yaitu tentang seberapa baik perusahaan mengirimkan produk ke pelanggan baik dalam waktu, biaya, dan kondisi barang yang diproduksi tersebut. Yang keempat mengenai manajemen inventaris, yaitu tentang seberapa baik perusahaan mengelola tingkat persediaan untuk menghindari kelebihan stok atau kekurangan stok. Hal ini juga menyangkut dengan layanan pelanggan, tentang seberapa baik perusahaan menanggapi pertanyaan, keluhan, dan juga permintaan pelanggan. Dan area yang harus dievaluasi di bagian terakhir menurut saya yaitu mengenai koordinasi dan juga kolaborasi, tentang seberapa baik berbagai pihak dalam rantai pasokan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, bekerja sama untuk menghasilkan barang atau stok yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, seperti itu. Lalu metode evaluasi apa saja yang perlu dipakai? Evaluasi rantai pasok dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk dengan analisis data, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mengukur kinerja, dan juga survei serta wawancara, yaitu mengumpulkan umpan balik dari berbagai pihak dalam rantai pasokan, termasuk pemasok, pelanggan, dan juga karyawan. Dan yang ketiga adalah benchmarking atau membandingkan kinerja rantai pasok perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama, seperti itu. Dan metode yang terakhir adalah tentang model dan alat analisis. Yang dimaksud adalah menggunakan alat-alat seperti SCOR, Supply Chain Operation Reference, untuk mengukur dan membandingkan kinerja. Hal ini berhubungan dengan benchmarking sebelumnya, di mana membandingkan kinerja rantai pasok perusahaan satu dengan perusahaan yang lain di industri yang sama atau di bidang yang sama, seperti itu. Nah, dari penjelasan awal sampai sekarang, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan utama dalam evaluasi manajemen rantai pasok yaitu adalah untuk melakukan evaluasi yang komprehensif, atau perusahaan dapat memastikan atau bertujuan untuk memastikan bahwa rantai pasokan mereka beroperasi secara optimal dan berkontribusi pada kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.